Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Nakaltarin dengan NIM 2309056017. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial pembuatan peta daerah aliran sungai atau peta DAS dengan menggunakan software ArcGIS untuk sebagai nilai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi pertama-tama data yang kita butuhkan itu ada 3. Yang pertama data DEM provinsi yang diambil, terus juga data DEM dari wilayah yang diambil, terus juga data SHP dari wilayah yang diambil. Yang ketiga itu ada data SHP satu Indonesia. Nah, untuk datanya sendiri itu bisa di-download di Google banyak ya. Kalau untuk websitenya itu biasanya pakai yang Geoportal atau yang Geospasial. Nah, selanjutnya kalau sudah download, karena saya sudah download datanya, jadi saya langsung buka aja ini ArcGIS-nya atau ArcMap-nya. Lalu pada layers kita klik kanan, kita add data, pilih datanya yang data DEM untuk provinsi yang diambil. Di sini karena NIM saya 17 ganjil, saya akan mengambil wilayah Samarinda. Nah, tapi data DEM-nya itu dalam bentuk provinsi, jadi saya masukkan data DEM untuk provinsi Kalimantan Timur. Kita add. Satu, klik kanan lagi pada layers, kita add data. Lalu kita masukkan untuk data SHP kecamatan di Samarinda, atau di kecamatan Samarinda yang AR 50K, kita add. Lalu setelah itu kita langsung ke Art Toolbox. Kita pilih yang Data Management Tools. Kita pilih yang Projection and Transformation, Raster, baru yang Project Raster. Kalau udah, kita input rasternya yang data DEM. Untuk koordinat sistemnya ini kita pakai yang WGS 1984 yang UTM. Nah, untuk zonanya sendiri itu bisa dilihat ada di banyak ya, ada untuk zona-zona Indonesia yang UTM itu apa aja. Kalau di sini Samarinda itu ada di zona 50S, jadi pilih yang zona 50S. Kita oke kan? Kita oke lagi. Lagi proses. Nah, ini udah ke project raster. Setelah itu data DEM yang asli yang bukan clip ini, kan ini yang tadi kita clip, yang kita project raster. Ini yang data DEM yang asli bisa dihapus aja karena kita udah nggak pakai lagi. Jadi kita pakai yang data yang udah tadi di raster. Setelah itu pada kanan kita pilih kanan, pilih properties, terus pilih yang koordinat sistem, sama kita masukkan koordinatnya yang 50S. Kita klik OK. Lalu setelah itu pada administrasi kecamatan kita klik kanan, kita pilih Open Attribute Table, terus pilih yang Table Option, pilih yang Select All. Kalau udah kita close aja tabnya, lalu kita masuk ke Windows, terus tuh kita pilih yang Image Analysis, pilih yang data DEM yang tadi udah di raster, terus kita pilih processingnya yang clip. Nah, ini kita close tabnya kalau udah ke clip. Lalu ini bisa diencentang yang administrasinya, yang data DB juga bisa diencentang. Kita klik kanan, zoom player. Nah, kalau udah seperti ini, kita sekarang masuk ke Art Toolbox untuk mulai sungainya apa, untuk kita mencari tahu daerah aliran sungai itu di mana aja. Pertama, kita ke Spatial Analysis Tool, lalu pilih yang Hydrology. Terus di sini kita pilih yang field pertama. Untuk input surface-nya itu kita pakai yang data clip yang udah DEM, terus kita oke. Nah, lalu setelah itu kita buka Art Toolbox lagi, kita pilih yang flow direction. Nah, input surface-nya ini tuh kita pakai data field yang tadi udah kita buat. Kita okekan aja. Nah, setelah flow direction-nya, kita Art Toolbox lagi, Spatial Analysis Tool lagi, Hydrology, lalu kita pilih yang Flow Accumulation. Nah, ini udah ada ya input flow direction, kita input flow dir-nya, lalu kita okekan.
oke. Lalu setelah itu kita buka ArcToolbox lagi, kita pilih yang conditional, pilih yang con. Untuk input conditional rasternya ini kita pakai yang flow accumulation, terus true rasternya itu kita pakai yang flow direction. Lalu kita oke kan. Nah, kalau udah connya, kita ke ArcToolbox lagi, kita pilih yang stream order. Ini stream rasternya kita pakai yang com tadi, lalu untuk flow directionnya kita pakai yang flow dir, baru kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke ArcToolbox, kita pilih yang stream to feature, klik aja. Untuk stream rasternya ini kita masukin yang stream O, input flow directionnya juga, baru kita klik OK. Lalu setelah itu pada yang stream T ini bisa diklik kanan, lalu kita pilih properties, pilih yang definition query, terus query builder, lalu kita get unique value. Kita pilih grid code dulu, baru get unique values. Nah, lalu setelah itu kita pilih grid code, klik 2 kali, lalu pilih yang tanda ini, satu aja, lalu kita pilih angka 1, lalu N, lalu grid code lagi, baru tanda ini 2, N, grid code lagi, tanda ini 3, baru kita oke. Kita oke kan. Lalu kita klik kanan lagi stream type propertiesnya, baru pilih yang properties, lalu kita ke symbology, pilih yang quantities, baru kita pilih yang graduated symbol, value nya kita pilih yang grid code, lalu ini kita oke kan aja tadi. Ini simbolnya kita pilih yang river, lalu kita klik oke. Lalu kita ke ArcToolbox, kita pilih yang Spatial Analysis Tools, lalu hidrologi, baru kita pilih yang basin. Ini kita input yang flow direction. Lalu setelah itu kita ke ArcToolbox, baru yang conversion tools, yang raster to polygon. Input rasternya ini yang basin tadi, baru kita klik OK. Nah, yang raster basin ini, kalau udah seperti ini kita klik kanan raster T basin, baru kita properties, kita pilih yang simbologinya, lalu quantities, lalu setelah itu kita pilih yang graduated colors. Untuk value nya ini kita pakai yang grid code, kita oke aja. Lalu untuk color ramp nya sembarang, mau bebas mau pakai yang mana, pakai ini juga boleh, kita klik oke. Nah, lalu setelah itu kita pilih select features. Nah, tadi pilih yang select by rectangle. Ini kan kelihatan ya, ada daerah yang terkecil, terbesar. Ini daerahnya ada sampai sini. Nih batas, ini batasnya terlihat. Nah, ini daerah, untuk daerah terbesarnya saya ambil yang di sini. Nah, kalau udah pilih, kita klik kanan, baru kita pilih yang data, kita export data.
Ini bisa di rename. Ini saya pilih tempatnya dulu ya, untuk menyimpan file di mana. Pilih di sini. Untuk namanya bisa diganti jadi daster luas. Kita save. Oke. Ini kita yes saja. Lalu setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk daerah yang paling kecil. Nah, untuk daerah yang paling kecil ini bisa di mana aja, serah kalian yang dirasanya kecil itu bisa kalian ambil. Saya mau ambil bagian yang ini dia, ini aja nih, ini terkecil. Sama kita klik yang raster basinnya tadi, baru kita data, lalu kita ekspor data. Ini namanya diubah jadi daster kecil. Kita klik OK, kita klik yes. Nah, kalau udah ini bisa diganti warna. Saya mau pakai warna pink aja untuk yang daster luasnya, untuk membedakan. Lalu untuk daster kecilnya saya menggunakan warna hijau, tapi tetap gak kelihatan karena dia ada di kecil di ujung sini nih. Nah, lalu setelah itu kita klik kanan di daster luasnya, baru kita open attribute table, yang kita buka table option, lalu kita pilih add fields. Nah, untuk namanya ini kita klik luas. Ini tuh untuk tahu data luas daerah yang kita ambil itu berapa hektar. Untuk tipenya kita pilih yang double. Oke. Nanti dia muncul di sini luasnya, tabel baru. Ini klik kanan di luas, baru pilih yang calculate geometry. Baru ini kita yes kan aja. Properti kita pilih yang area. Untuk unitnya ini diubah jadi hektar. Oke. Nah, ini keluar dia luasnya. Jadi untuk daerah terbesar yang kita ambil itu luasnya sebesar 121.369,84 hektar. Nah, ini kita close aja tabnya. Lakukan hal yang sama untuk daster kecil. Kita buka open attribute table, table optionnya add field, dan kita klik luas, tipenya yang double, kita oke, lalu kita geser, klik kanan di luas, calculate geometry, yes, ini diganti jadi hektar. Nah, ini terlihat ya, untuk daerah terkecilnya itu ada di 0,095 hektar, jadi emang kecil banget. Udah, kita close aja. Lalu nah, kalau sudah seperti ini bisa di close aja biar nggak terlalu banyak. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dikasih nama ya per kecamatannya supaya tahu daerah mana. Kita klik kanan di administrasi kecamatan, kita pilih properties, lalu labels, klik centang yang label features in this layer. Label fieldnya kita pilih yang nama BJ karena kecamatan. Untuk fontnya ini bebas, ini saya ambil Times New Roman, kita pilih ini yang country, terus fontnya sekitar 12 aja, kita edit simbol, lalu kita pilih yang mask yang halo biar dia kelihatan. Kita oke. Setelah itu kita klik kanan lagi, kita pilih properties,
Kalau udah seperti ini kita bisa edit untuk diatur ya. Ini kita ke file, terus kita pilih yang page setup. Ini kita landscape, size nya pilih yang A4 aja. Oke. Baru di view kita pilih yang layout view. Ini kita ukur di rollernya supaya dia lurus. Kalau udah seperti ini, sekarang kita buat legendanya. Untuk buat bagian sini kita bisa pilih rectangle. Kalau kita buat aja, lalu disesuaikan sesuai dengan penggaris yang sudah dibuat. Seperti ini. Ini saya langsung control paste aja karena untuk menghemat waktu. Lalu untuk legendanya kita klik katalog untuk buat sungai-sungainya. Pilih folder yang sudah disiapkan. Di kanan new, save file. Feature tabnya kita pilih yang polyline karena mau sungai. Sungai itu ada intermediate. Oke. Lalu kita buat lagi sungai utama. Lalu kita buat lagi sungai induk. Polyline. Lalu juga kita buat untuk batas kecamatannya. Nah, kalau udah ini bisa diatur untuk batas kecamatannya pakai yang boundary city. Untuk sungai induknya kita pakai yang river biasa, kita oke. Untuk sungai utama kita pakai yang river tapi ketebalannya kita naikkan jadi 2. Lalu untuk intermediate kita pakai yang garis putus-putus. Ambil yang ini aja, tapi diubah warnanya jadi warna biru. Oke. Lalu untuk dasar kecilnya bisa diubah namanya jadi dasar kecil. Wilayah tadi 0,095 HA. Kita cek lagi apakah betul ya, 0,095. Untuk dasar luasnya 121.369. Lalu kalau sudah kita pilih insert legend, lalu kita keluarkan semuanya. Kita pilih pertama, kita pilih ada intermediate, masukkan, terus kita pilih yang sungai induk, sungai utama,
batas kecamatan, das terkecil, dan das terluas. Lalu kita next, ganti legenda, ini times, next, finish. Ini udah jadi legendanya. Bisa diatur. Terus ini kita klik 2 kali untuk ubah fontnya. Ini yang kita pilih select all, Times New Roman, kita bold, kita kasih fontnya 10, apply 11, lagi select all, times 11, kita oke kan. Lalu untuk peta indeksnya kita bisa pakai yang tadi yang kecamatan. Caranya kita pilih yang insert, terus kita pilih data frame, klik kanan new data frame, add data. Kita pakai yang batas kabupaten 1 Indonesia ini, kita add. Ini di new data frame kita klik kanan, pilih properties, coordinate system, kita pakai yang WGS 50S. Setelah itu kita open attribute, kita klik kanan, open attribute table, kita cari yang kota Samarinda. Oke, kita close, baru kita zoom. Setelah itu di batas kabupaten kota ini kita klik kanan, kita pilih properties, lalu kita pilih labels in the features, terus kabupaten kota, Times New Roman, kita apply, lalu kita ke simbologi, kategoris, unique values ini kita klik add all values, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah ini tinggal kita geser. Nah, kalau sudah seperti ini kita add text lagi. Ini kita tulisnya lokasi yang dipetakan. Change simbol, kita pilih yang country, untuk fontnya kita pilih 8, kita edit simbol, advanced text background, ini bisa dipilih, klik OK, apply. Kalau sudah ini kita bisa kasih ke sini yang di Samarindanya, lalu sini. Kalau sudah seperti ini, kita klik kanan di peta index, kita pilih properties, grids, kita juga tambahin, pilih yang measured grid, next, finish, oke. Di peta besarnya juga kita klik kanan, kita pilih properties, grid, new grid, measured grid, next, oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tandanya sudah selesai. Lalu kita mau ekspor dengan cara klik file, kita export map. Ini bisa banyak, bisa JPEG, terus juga ada PDF, bisa simpan mau format seperti apa. Ini saya coba simpan. Contohnya Das Samarinda. Save. Sudah, kita cek apakah sudah tersimpan. Ini sudah tersimpan ya. Lalu untuk filenya itu sendiri, simpannya dengan cara file, save as,
pilih dimana mau disimpan, kita kasih nama petadas smd, lalu kalau ini kita bisa close dan selesai. Jadi segitu saja video dari saya. Mohon lebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.